Dalam pelajaran sejarah di sekolah kita didoktrin untuk yakin bahwa kerajaan Lelam tertua di Jawa adalah Demak, dengan Raden Patah sebagai raja pertama. Tidak cukup itu, kita didoktrin pula untuk yakin bahwa Raden Patah adalah anak durhaka karena menyerang kerajaan ayah kandungnya, Majapahit, karena ayahnya bukan pemeluk agama Islam. Melalui penyerangan besar-besaran yang didukung Wali Songo, kerajaan Majapahit pun runtuh selamanya. Sejarah dengan latar konflik inilah, yang secara sistematis diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah. Sementara berdasar sumber sejarah yang ditulis Tome Pires, orang Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 Masehi, yang menyaksikan kerajaan Demak dipimpin oleh Paterodin Junior, yaitu Sultan Trenggono. Demak pada tahun 1513 Masehi tidak dipimpin Raden Patah atau Paterodin Senior, yang tampaknya sudah meninggal satu dasawarsa sebelumnya. Tome Pires dalam laporan yang diterbitkan dengan judul Suma Oriental, menegaskan bahwa Paterodin Senior atau Raden Patah adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan dan bangsawan berjiwa ksatria, dan teman seperjuangan Pate Zainal dari Gresik, Pate tertua di Jawa. Yang dimaksud Pate Zainal dari Gresik oleh Tome Pires, tidak lain adalah tokoh Zainal Abidin, gelar Sunan Dalem Wetan, Sunan Giri kedua, yang menurut Babat ing Gresik adalah putra sulung Sunan Giri gelar Prabu Satmoto. Jadi Pate Zainal yang disebut sebagai teman seperjuangan Paterodin Senior atau Raden Patah, adalah keponakan Raden Patah, karena ibu dari Pate Zainal yang bernama Dewi Murtosia, adalah kakak kandung dari istri Raden Patah yang bernama Dewi Murtosimah, keduanya putri Raden Rahmat Sunan Ampel. Catatan Tome Pires yang menyebutkan Pate Zainal adalah Pate tertua di Jawa, menunjuk bahwa kerajaan Giri di Gresik adalah kerajaan Islam yang lebih tua dibanding Demak, terutama karena ayah dari Pate Zainal, yaitu Raden Paku yang masyhur disebut Sunan Giri, memiliki nama Abhiseka Prabu Satmoto, hanya seorang raja yang memiliki gelar Prabu, sebagaimana ditulis dalam Babat Tanah Jawi, Babat ing Gresik, Serat Kanda. Itu berarti, menempatkan Demak sebagai kerajaan Islam tertua di Jawa perlu dikaji ulang, terutama dengan data historiografi yang menegaskan, bahwa kerajaan Surabaya yang dirajai Arya Lembu Suro yang beragama Islam, dan kerajaan Tuban yang dirajai Arya Tejo yang juga beragama Islam, jauh lebih dulu berdiri dibanding kerajaan Giri di Gresik. Sebutan Pate yang digunakan Tome Pires, tidak dapat dimaknai lain yang lebih tepat, kecuali dipungut dari kata pati, bupati atau adipati, yaitu kosakata bahasa Jawa kuno, yang sama maknanya dengan raja bawahan, raja vasal dari kerajaan yang lebih besar yang dipimpin oleh raja atau maharaja. Berdasar kesaksian Tome Pires yang pada tahun 1513 Masehi datang ke Jawa, dan mendapati kerajaan Demak dipimpin Paterodin Junior, yaitu Sultan Trenggono, karena Paterodin Senior, atau Raden Patah, sudah wafat, dan Tome Pires mencatat, bahwa kerajaan Majapahit yang bukan Islam masih tegak di pedalaman Dayo, dengan raja bernama Vigaya, apakah Wijoyo atau Brawijoyo? Yang dicatat Tome Pires masih memiliki pasukan bersenjata senapan sekitar 100.000 orang prajurit, perlu dikaji ulang, terkait sumber-sumber historiografi yang menuturkan, bahwa kerajaan Majapahit di bawah Prabu Brawijaya runtuh akibat serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Catatan langsung yang dibikin oleh seorang Italia bernama Antonio Pigafetta yang datang ke Jawa tahun 1522 Masehi, menegaskan, bahwa kerajaan Majapahit yang bukan Islam, masih berkuasa di pedalaman dengan pasukan yang masih kuat. Berdasar kesaksian dua orang Eropa yang datang ke Jawa pada perempat awal abad ke-16 ini, tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa legenda dan dongeng yang dipungut dari historiografi seperti Babat Kadhiri, Serat Dharma Gandul, Babat Tanah Jawi versi Oltov, Kronik Cina Klenteng Sampokong, terutama dongeng mengenai serangan Raden Patah ke Majapahit yang dirajai ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Brawijaya, yang membawa akibat berakhirnya kerajaan tua itu, tidak dapat lagi dipertahankan, karena sangat jelas jauh dari fakta sejarah.
Dogma sejarah bahwa Demak adalah kerajaan Islam pertama, pada dasarnya tidaklah benar, karena tidak didukung oleh data arkeologi maupun historiografi yang memadai. H.J. de Graaf dan T.H.G.T.H. Pigiau, yang menguraikan silsilah raja-raja pesisir yang berhubungan dengan Majapahit, seperti tercatat dalam Sajarah Dalem, menguraikan bahwa Arya Lembu Suro, Raja Muslim dari Surabaya, adalah ayah kandung dari Putri Retna Penjawi, permaisuri Raja Brawijaya ketiga dari Majapahit. Nama lembu dari Arya Lembu Suro, menurut de Graaf dan Pigiau, menunjuk kedudukan bangsawan bahkan putra raja. Arya Lembu Suro adalah raja pribumi dan sekali-kali bukan keturunan asing. Masih dalam Sajarah Dalem, disebutkan bahwa putri Arya Lembu Suro yang lain dinikahi oleh Raja Islam, yaitu Arya Tejo dari Tuban, yang memiliki putra dan putri bernama Raden Ayu Kondrowati gelar Nyai Ageng Manila, dan Adipati Wilotikto. Putri Arya Tejo yang bernama Raden Ayu Kondrowati gelar Nyai Ageng Manila ini, menikah dengan Raden Rahmat, putra Syaikh Ibrahim Asmorokondi, yang diangkat oleh Brawijaya kelima, Raja Majapahit, menjadi imam di Surabaya yang masyhur dengan nama Sunan Ampel, yang dari perkawinan itu lahir Nyai Ageng Manyura, Nyai Ageng Maloka, Nyai Pangulu, Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Kosim Sunan Derajat. Bertolak dari sisa-sisa artefak dan ideofak yang dapat dilacak, kita temukan fakta, bahwa kerajaan Islam yang awal di Jawa bukanlah Demak, melainkan Lumajang, yang disusul Surabaya, Tuban, Giri, dan baru Demak. Keislaman Lumajang paling sedikit menunjuk kurun waktu sekitar akhir abad 12 Masehi, yaitu saat kerajaan Singosari di bawah kekuasaan Sri Kertanegara. Sebagaimana disebut dalam prasasti Mula Malurung bertahun 1255 Masehi, bahwa kerajaan Lumajang yang merupakan juru, bagian dari kerajaan Tumapel, atau Singosari, dirajai oleh Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuardardan. Saudara ipar Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuardardan, Mahisa Campaka, gelar Sang Narajaya Apanji Adhimurti, yang kelak bergelar Narasinghamurti dirajakan di Hering. Saudara ipar Prabu Seminingrat Jayawisnuardardan yang lain, Nararya Kulub Kuda yang dirajakan di Madura. Nararya Turuk Bali, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuardardan, yang menikah dengan Jayakatwang, dirajakan di Gelanggelang di Urawan. Sri Ratnaraja, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Morono. Sri Sabhajaya, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat dirajakan di Loa. Sementara putra mahkota, Nararya Murdaja, dirajakan di Daha dengan gelar Sri Kertanegara. Prasasti Mula Malurung sendiri dibuat oleh Sri Kertanegara atas perintah ayahandanya, yaitu Maharaja Tumapel, Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuardardan. Pada saat Kertanegara dinobatkan menjadi Raja Singosari dengan gelar Abhiseka Sri Kertanegara Wikramotunggadewa, yang bercita-cita tinggi mempersatukan Nusantara, putra Nararya Kirana yang bernama Arya Wiraraja mengabdi sebagai Demung, atau Kepala Rumah Tangga Raja, di Singosari. Di mana jabatan Demung adalah salah satu jabatan penting dari Pancatanda, yang terdiri dari Patih, Demung, Rangga, Kanuruhan, Tumenggung, jabatan yang berhubungan langsung dengan Raja. Bagaimana seorang pewaris tahta, Kerajaan Lumajang mengabdi sebagai Demung, yang merupakan salah satu dari jabatan Pancatanda yang dekat dengan Raja. Arya Wiraraja oleh keturunannya, klan Pinatih di Bali yang beragama Hindu dan keluarga Bupati-Bupati Surabaya dan Sultan-Sultan Cirebon, diakini beragama Islam. Terbukti dengan keberadaan makamnya di Biting, Kutorenon, Sukadana, Lumajang yang setiap tahun disiarahi oleh keturunannya. Situs berupa makam kuno adalah tanda bahwa ahli kubur beragama Islam. Sebagian berasumsi bahwa dengan keberadaan Arya Wiraraja sebagai Muslim, dapat dimaklumi tindakan kebijakan Sri Kertanegara yang kurang adil terhadap keponakannya yang menjadi Demung, tapi akhirnya disingkirkan menjadi Adipati di Madura. Kedudukan Demung sendiri, sebagai kepala rumah tangga raja sangat penting, karena tugas utama Demung berhubungan dengan keselamatan raja beserta keluarganya, sehingga wajar seorang raja besar seperti Sri Kertanegara lebih mempercayakan keselamatan diri dan keluarganya kepada putra dari kakak kandungnya, Nararya Kirana, yaitu Arya Wiraraja. Namun ketidakserasian hubungan Sri Kertanegara dengan Arya Wiraraja, salah satunya diduga akibat perbedaan agama.
Hubungan harmonis Kertanegara dengan Arya Wiraraja sendiri mulai tersulut api perselisihan, sewaktu Sri Kertanegara berusaha mewujudkan ambisinya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh Nusantara, dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer, tetapi juga ajaran agama Tantrayana, sekte Tantra Birawa ke Sumatera, yaitu ajaran agama yang sejak semula selalu berselisih dengan pemeluk Islam. Tampaknya Arya Wiraraja selaku seorang Muslim, memiliki kewajiban moral untuk mencegah perkembangan ajaran yang dalam ritualnya menggunakan persembahan manusia sebagai korban etc. Itu sebabnya, saat Sri Kertanegara terlibat perselisihan pandangan dengan Patih Amangkubumi Peuraganata Sang Ramapati, Tumenggung Wirakreti dan Pujangga Santasti dalam usaha penyatuan Nusantara, yang semuanya diturunkan jabatannya menjadi pejabat tua, Uredda, untuk digantikan pejabat-pejabat muda, Yua. Arya Wiraraja yang ikut menolak program penyatuan Nusantara pun diturunkan jabatannya, dari Demung menjadi Adipati di Madura. Berbeda dengan para pejabat tua yang diturunkan kedudukannya, Patih Amangkubumi Peuraganatha Sang Ramapati diturunkan menjadi Ramadiyaksa, dan Tumenggung Wirakerti diturunkan menjadi Mantri Angabaya. Ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan Sri Kertanegara mempersatukan Nusantara, tidak dihukum dengan penurunan jabatan, melainkan juga dibuang jauh ke Madura, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Sri Kertanegara dan pejabat-pejabat lain di Kutaraja Singosari. Hukuman berat untuk Arya Wiraraja ini, dapat ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pembantu Maharaja yang tidak patuh, sekaligus hukuman sebagai orang beragama Islam yang cenderung memusuhi ajaran Tantra Bhairawa, di mana semenjak lama orang-orang beragama Islam telah diketahui menolak pengembangan ajaran Shiva Buddha Tantra, terutama dari sekte Tantra Bhairawa. Itu artinya, ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan penyatuan Nusantara, tampaknya lebih didasari alasan agama daripada sekedar pertimbangan politik kekuasaan, meski tidak dilakukan terang-terangan, yang agaknya hal itu telah diketahui oleh Sri Kertanegara. Tentang ajaran Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa sendiri, secara simbolik telah diungkapkan dalam historiografi Jawa yang disebut Kitab Musaror yang mencatat, bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negeri Rum telah mengirim 20.000 keluarga Muslim untuk tinggal di Jawa, tetapi hampir seluruhnya tewas di mangsa siluman, berekasakan, ilu-ilu, banaspati, sebutan simbolik untuk pengikut Tantra Bhairawa yang dalam upacara Pancamakara atau Malima, ditandai ritual meminum darah dan memakan daging manusia di Ksetra. Sultan Al-Gabah dikisahkan murka mendengar kabar tertumpasnya umat Islam di Jawa. Ia kemudian mengirim para ulama sakti yang memiliki karomah, untuk berikhtiar agar Jawa dapat dihuni umat Islam. Di antara ulama sakti itu, satu yang dikenal penduduk Jawa dengan nama Syekh Subakir, yang menanam tumbal di Gunung Tidar, bahasa Kawi. Tidar artinya kematian, yang setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali ke negeri Persia. Kisah historiografi tentang Sultan Al-Gabah dari Rum, tampaknya berhubungan dengan kehadiran orang-orang Persia asal Lor yang tinggal di Loram, orang-orang Yawana dan Sabankara yang tinggal di Sumatera pada akhir abad 9, sebagaimana disebutkan oleh Eski Fatimi, yang tampaknya berkaitan dengan peristiwa Pralaya, yaitu penyerbuan ibu kota kerajaan Dharmawangsa Diwatan oleh Aji Wurawari dari Loram, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Pucangan, tahun 1041, yang bermuara pada hancurnya Aji Wurawari di Loram oleh serangan balasan Airlangga, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Cane, tahun 1021 Masehi. Rupanya sisa-sisa kekuatan Aji Wurawari, raja berkulit merah seperti bunga Wurawari, masih melakukan serangan terhadap Airlangga di ibu kota Watanmas, yang membuat Airlangga lari ke desa Patakan, sebagaimana Prasasti Trep, tahun 1032 Masehi. Perselisihan orang-orang Lor yang tinggal di Loram, Leran, yang terletak di pantai utara Jawa dengan Airlangga dan keturunannya, yaitu Raja-Raja Janggala dan Panjalu, berkelanjutan hingga berhubungan dengan situs makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibatallah di Leran, Gresik, yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sebagaimana bacaan JP Maukwete atas inskripsi batu nisan tokoh yang mati syahid tersebut, yang dapat ditafsirkan sebagai keturunan orang Lor asal Lorestan, Persia. Perselisihan orang-orang Lor dengan Airlangga itu tidak dapat ditafsir lain,
kecuali dalam kaitan dengan fakta dianutnya ajaran Tantra Bhairawa oleh keluarga Raja Dharmawangsa dan Airlangga, di mana Ibunda Airlangga sendiri, Mahendradatta, dikenal sebagai seorang Bhairawi. Begitulah, perselisihan orang-orang beragama Islam dengan penganut Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa di Nusantara, sudah berlangsung berabad-abad sebelum masa Sri Kertanegara berkuasa. Ambisi Sri Kertanegara Wikramotunggadewa menyatukan Nusantara, tampaknya bukan sekedar dilatari ambisi politik kekuasaan, tetapi juga didorong oleh hasrat untuk pengembangan ajaran Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa. Hal itu terlihat dari dikirimnya Arca Paduka Amogapasa Lokeswara beserta prasastinya, pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, kepada Raja Dharmasraya Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Nagara Kertagama Pupuh 41-4 menegaskan, bahwa pengiriman tentara ke Malayu adalah agar menjadikan Maharaja Malayu takut terhadap kesaktian Sri Kertanegara. Begitulah Sri Kertanegara dalam prasasti memaklumkan diri sebagai Dewa Sri Wiswarupa Amogapasa Lokeswara, yang dalam wujud arca dibawa ke Dharmasraya, agar menjadi kegembiraan bagi penduduk Malayu, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan terutama pimpinan para Arya, yaitu Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Ketidaksukaan Sri Kertanegara sebagai penganut Shiva Buddha Tantra terhadap Islam, terlihat dari sikap kasar dan tindakan berlebihan yang dilakukannya terhadap Mengki, utusan Kaisar Cina Kublai Han yang beragama Islam. Duta yang sekedar utusan itu dipahat keningnya, dan dicaci maki dengan sangat kasar dan menghina, sehingga membuat marah Kaisar Kublai Han. Pelorotan jabatan Arya Wiraraja dari Demung menjadi Adipati Madura, tampaknya tidak sekedar dilatari kekurangsepahaman dalam usaha penyatuan Nusantara, melainkan dilatari juga oleh dugaan ketidaksukaan Sri Kertanegara terhadap keislaman Arya Wiraraja, karena perselisihan lama antara pengikut Shiva Buddha Tantra dengan Muslim. Kebijakan Sri Kertanegara mengangkat Arya Wiraraja sebagai Adipati, atau Raja Vasal Madura, misal, adalah kebijakan yang mendudukan Arya Wiraraja pada keadaan terpojok, meski ia adalah keponakan sekaligus menantu Raja Madura, Nararya Kulupkuda, yang dalam cerita disebut dengan gelar Cakrawardhana. Dikatakan terpojok, karena Sri Kertanegara pada saat yang sama mengangkat Patih Madura Peusina menjadi Pranaraja di Lumajang, yaitu wilayah Juru yang tahtanya sebenarnya menjadi hak waris Arya Wiraraja. Kebijakan Sri Kertanegara itu memiliki makna, Arya Wiraraja hanya menunggu waktu saja untuk kehilangan tahta Lumajang yang menjadi hak warisnya, sebagai cucu Sri Seminingrat Jayawisnuwardhardan. Bahkan yang sangat menyakitkan, Peusina Patih Madura yang diangkat menjadi Pranaraja di Lumajang, pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Raja Sawangsa. Tindakan Sri Kertanegara yang dianggap semena-mena itu membuat Arya Wiraraja sakit hati. Itu sebab, saat melihat kesempatan dengan lemahnya kekuatan militer Singosari, ia meminta kepada Jayakatwang, Raja Gelanggelang, suami dari bibinya, Nararya Turuk Bali, untuk merebut tahta Singosari yang saat itu tidak cukup memiliki pasukan yang kuat di Kutaraja, karena pasukan utama sudah dikirim ke Pamalayu. Kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singosari yang berakhir dengan tewasnya Sri Kertanegara, memberi peluang kepada siapa saja di antara keturunan Raja Sawangsa untuk menjadi penerus Sri Kertanegara Wikramotunggadewa. Kemunculan Nararya Sanggramawijaya, putra Dyah Lembutal, yang adalah menantu Sri Kertanegara yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran musuh dengan pergi ke Madura untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja, dengan serta-merta disambut hormat dan diberi perlindungan oleh Arya Wiraraja. Tindakan Arya Wiraraja melindungi dan mengatur siasat agar Nararya Sanggramawijaya dapat meraih kekuasaan, tampaknya tidak sekedar disebabkan hubungan kekerabatan di antara mereka sebagai Raja Sawangsa, meski usia Arya Wiraraja lebih tua, melainkan didasari pula oleh ketidaksukaan Arya Wiraraja dipimpin oleh Raja penganut ajaran Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa seperti Sri Kertanegara. Kidung Panji Wijayakrama menuturkan bagaimana atas sambutan baik dan dukungan Arya Wiraraja itu. Nararya Sanggramawijaya berjanji, jika kelak ia berhasil menguasai Pulau Jawa, kerajaan akan dibagi dua antara Nararya Sanggramawijaya dengan Arya Wiraraja.
Dalam usaha Arya Wiraraja menghubungkan Nararya Sanggramawijaya dengan Sri Prabu Jayakatwang, dikirimlah putra Arya Wiraraja, yaitu Wirondaya, menjadi utusan yang membawa surat kepada penguasa baru Sri Prabu Jayakatwang, dengan menyatakan bahwa Nararya Sanggramawijaya telah bersedia menyerah dan ingin mengabdi kepada Sri Prabu Jayakatwang. Penguasa baru, Sri Jayakatwang, menerima baik pengabdian Nararya Sanggramawijaya, bahkan memberikan hutan tarik untuk dijadikan lahan berburu raja, sekaligus kediaman Nararya Sanggramawijaya beserta pengikutnya. Atas bantuan Arya Wiraraja beserta keluarga dan pengikutnya, terutama orang-orang Madura yang dipimpin Wirondaya, Nararya Sanggramawijaya berhasil membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang dihuni orang-orang Madura, yang disebut Majapahit. Begitulah, atas jasanya yang besar, Wirondaya, putra Arya Wiraraja oleh Nararya Sanggramawijaya dianugerahi nama Abhiseka, yakni Ronggolawe. Sejarah pun mencatat, bagaimana Arya Wiraraja dengan dua orang putranya, Arya Adikara Ronggolawe dan Arya Menak Koncar, beserta pasukan Madura yang dipimpin Arya Lembusora, adiknya, membuka hutan tarik dan membangunnya sebagai perkampungan yang dihuni orang-orang Madura yang diberi nama Majapahit Wiwatikta. Nararya Sanggramawijaya mempengaruhi orang-orang Tumapel yang masih setia kepada keturunan Sri Prabu Seminingrat Wisnuwardana, dan orang-orang Sunda yang mengawalnya ke Tumapel sewaktu mengabdi kepada Sri Kertanegara, agar bersedia tinggal di Majapahit, yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian subur. Dengan dukungan penduduk Majapahit, Nararya Sanggramawijaya berhasil mengatasi berbagai masalah dalam kaitan dengan serangan bala tentara Tartar, yang akan menghukum Sri Kertanegara yang sudah tewas beberapa waktu sebelumnya. Setelah Sri Prabu Jayakatwang dan putranya tewas dibunuh dalam serbuan pasukan Tartar yang dipimpin 3 orang panglima beragama Islam, Kau Sing, Sihpi, Ikemeze, yang berakhir dengan mundurnya pasukan Tartar akibat perlawanan Nararya Sanggramawijaya beserta sanak keluarga, para pembantunya dan orang-orang Majapahit, kekuasaan di Jawa pun kosong. Nararya Sanggramawijaya kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana. Atas jasa dan pengabdian serta pengorbanan para kerabat dan pengikutnya, Sri Kertarajasa Jayawardhana memberikan jabatan-jabatan penting di kerajaan Majapahit yang dipimpinnya, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Penanggungan, tahun 1296 Masehi, yang meliputi, Arya Wiraraja diangkat menjadi menteri, Arya Adikara Ronggolawe dijadikan menteri mancanegara, Arya Lembusora diangkat menjadi patih daha, Peu Renteng diangkat menjadi demung, Peu Ela menjadi kanuruhan, Peu Wahana menjadi tumenggung, sang. Pranaraja Peusina tetap menjadi pranaraja di Lumajang, dan putra Peusina, Nambi, diangkat menjadi patih Amangkubumi, atau Perdana Menteri Majapahit. Arya Adikara Ronggolawe, putra sulung Arya Wiraraja yang oleh Sri Kertarajasa Jayawardhana diangkat menjadi menteri mancanegara yang ditempatkan di Tuban, tidak puas dengan kebijakan Sri Kertarajasa Jayawardhana yang mengangkat putra Peusina sang pranaraja, yakni Nambi, menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Arya Adikara Ronggolawe tidak terima hanya diangkat sebagai menteri mancanegara yang ditempatkan di Tuban. Ia merasa lebih besar jasanya dibanding Nambi, karena dia adalah orang yang menghubungkan Baginda Kertaraja Jayawardhana dengan Sri Jayakatwang, orang yang memimpin orang-orang Madura membuka hutan tarik untuk dijadikan perkampungan. Dia juga yang memimpin pasukan Majapahit menyerang pasukan Tartar di Tuban, bahkan dia adalah putra Arya Wiraraja, tokoh yang paling banyak berjasa kepada Sri Kertarajasa Jayawardhana. Demikianlah, Arya Adikara Ronggolawe menginginkan dirinya diangkat menjadi patih Mangkubumi dan bukannya Nambi, anak Peusina. Itulah awal pecahnya perselisihan antara Arya Adikara Ronggolawe dengan patih Mangkubumi, Nambi, yang berakhir dengan tewasnya putra Arya Wiraraja itu dalam pertempuran dengan Kebo Anabrang di Tambak Beras. Oleh karena Arya Adikara Ronggolawe adalah seorang Muslim, jenazahnya dibawa dari Tambak Beras ke Tuban. Arya Adikara Ronggolawe dimakamkan di Tuban sebagaimana layaknya seorang Muslim. Sampai saat ini, makam Arya Adikara Ronggolawe di Tuban dikeramatkan oleh masyarakat, dan sering disiarahi terutama oleh para bupati dan calon bupati Tuban. Semenjak peristiwa terbunuhnya Arya Adikara Ronggolawe dalam pertempuran di Tambak Beras,
Arya Wiraraja menagih janji Sri Kertarajasa Jayawardhana atas wilayah timur kerajaan, yaitu wilayah Juru Lumajang warisan ibundanya, Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhardan. Sri Kertarajasa Jayawardhana mengabulkan permohonan Arya Wiraraja. Ia memberikan wilayah timur yang disebut Lamajang 3 juru. 3 juru yang meliputi Kerajaan Lamajang, Bayu dan Wirabumi, dengan ibu kota Lumajang, di mana Arya Wiraraja dan keturunannya akan menjadi raja di wilayah tersebut. Ketika Arya Wiraraja mangkat, praktis tahta Lumajang diduduki putra keduanya, Arya Menakkoncar, adik dari Arya Adika Raronggolawe. Arya Menakkoncar menggunakan gelar Abhiseka Sri Nararya Wangbang Menakkoncar. Tokoh yang letak makamnya 3-4 meter di sebelah makam Arya Wiraraja di situs Biting itu, digantikan putranya, Arya Wangbang Pinati, yang juga seorang Muslim. Pada saat Mahapatih Mangkubumi Peu Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara, meneruskan gagasan Sri Kertanegara, putra-putra Raja Lumajang, yakni Arya Damar dan Arya Pinati, ikut ekspedisi penaklukan ke Bali. Itulah awal keturunan Arya Wangbang Pinatih tinggal di Bali. Arya Wangbang Pinatih sendiri sebagai pengganti Arya Wangbang Menakkoncar sewaktu mangkat, diganti Arya Wangbang Pinatih kedua. Kisah lama dari historiografi mengenai tokoh muslimah kaya raya di Gresik, yaitu Nyai Ageng Pinati, yang menjadi ibu angkat Raden Paku Sunan Giri, terkait erat dengan Raja Lumajang Arya Pinati, di mana adiknya yang bernama Pangeran Arya Pinati, dikenal dengan nama Syaikh Manganti. Saat Raja Lumajang keempat, yaitu Arya Wangbang Pinatih kedua mangkat, digantikan oleh Arya Menaksumendi. Saat Arya Menaksumendi berkuasa, Sri Prabu Wikramawardhana, yang berasal dari Paguhan Lumajang, menyatukan Lamajang 3 juru ke dalam wilayah Wilwatikta Majapahit, karena itu kedudukan juru atau raja diubah menjadi adipati, yang bermakna raja bawahan. Demikianlah Raja Lumajang kelima ini, Arya Menaksumendi, disebut dengan gelar Adipati Lumajang. Naik tahtanya Nararya Rana Manggala sebagai Maharaja Majapahit, dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Wikramawardhana Bhattara Hyang Wisesa, menantu Sri Raja Sanagara Hayam Wuruk, ditandai oleh 3 perubahan besar. Pertama-tama, pecah perang Paregreg akibat perlawanan Bere Wirabumi, penguasa Belambangan yang tidak lain adalah adik iparnya, karena Bere Wirabumi selain putra Sri Raja Sanagara dari Selir, adalah suami dari Bere Lasem Sang Alemu, adik kandung Sri Wikramawardhana. Sri Wikramawardhana Bhattara Hyang Wisesa putra Bere Paguhan Singhawardhana, dan merupakan cucu Bhattara Kertawardhana yang menikahi Rani Paguhan di Lumajang, yang adalah seorang muslimah. Yang kedua, sebagai pengganti Sri Raja Sanagara Hayam Wuruk, Sri Wikramawardhana menetapkan prasasti patapan, yaitu penetapan secara formal, atas tanah perdikan untuk seorang janggan, atau pandito desa, di Patapan. Janggan, atau pandito desa, ulama dalam agama Kapitayan yang juga diberikan kepada ulama Islam. Istilah itu dipakai sejak Majapahit hingga Mataram Islam. Adapun isi prasasti patapan. Lempen depan. Surat Sang Arya Raja Parokromo dan Acarya Wisnunoto, Uruhono Kang Porosomo ing Patapan, Raromo Tuhonom, Makanguni Buyut, Uruhono Porosomo ing Patapan, Yen Ono Rojo Mudro Handikaniro, Talampakaniro Batoro Hyang Wiseso, Hamagehaken Andikaniro Talampakaniro Batoro Sang Moktaring Paring Maloyo, Dening Janggan ing Patapan Irehang Sumaloho Sahono. Lempeng belakang. Kiro MPU Janggan Tumropo Satkaning Panlek, Hanut Rasaning Rojo Mudro, ikutia Sumaloho tekaning kebon, sawah, Makanguni Pomahan, Titi Jesta Cirah 7. Terjemahan. Inilah sepucuk surat dari Sang Arya Raja Parakrama dan Acarya Wisnunata, tertuju pada rakyat jelata di Patapan, semua tetua baik yang berusia lanjut atau yang masih muda, dan semua buyut. Ketahuilah para penduduk di Patapan, jika ada bubuhan tanda cap kerajaan, yang memuat titah Paduka Bhattara Hyang Wisesa, untuk menguatkan titah dari Sri Paduka yang wafat di Paringmalaya, kepada Janggan, Pandito Desa, di Patapan, bahwa Patapan akan diwariskan kepada seluruh keturunannya. Ulama MPU Janggan, Pandito Desa, akan tegak berdiri begitu naskah ini selesai ditulis, sesuai kehendak Raja Mudra, surat perintah kerajaan. Semuanya akan diwariskan termasuk kebun sawah dan pategalan atau tanah pekarangannya.
Pada bulan Jesto tahun Saka ke-7, tahun 1307-1385 Masehi. Siapakah Janggan, atau Pandito Desa yang dimaksud dalam prasasti Patapan yang ditetapkan Bahtara Hyang Wisesa, yaitu nama Ibiseka Wikramawardhana? Menurut Babat ing Gresik, ulama yang awal datang ke Gresik adalah Maulana Mahpur dan Maulana Malik Ibrahim, dengan tetuanya Sayyid Yusuf Mahrobi, beserta 40 orang pengiring. Maulana Mahpur dan Maulana Malik Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Gedah. Mereka berlayar ke Jawa dengan mula-mula berlabuh di Gerwarasi, yaitu Gresik pada tahun Saka 1293 atau 1371 Masehi. Daerah yang pertama kali dituju Maulana Malik Ibrahim adalah Desa Sembalo, dekat Desa Lerang, sekitar 9 km di sebelah utara Gresik, tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun yang termasyhur itu. Maulana Malik Ibrahim kemudian menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucian. Kegiatan yang dirintisnya adalah berdagang di dekat pelabuhan, mendirikan pasar di Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum, kediaman orang Rum yang mengingatkan pada kisah Sultan Al-Gabah dari negeri Rum. Setelah dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Setelah itu ia datang ke Kutaraja Majapahit, menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum berkenan memeluk Islam, tetapi menerima kedatangan Maulana Malik Ibrahim sangat baik, dan bahkan sang raja menganugerahi sebidang tanah di pinggir kota Gresik, yang kelak dikenal sebagai Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah, Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam, yang diharapkan melanjutkan misi perjuangannya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang ditimpa kemerosotan akibat perang saudara, yaitu Perang Paregreg. Bertolak dari paparan Babat ing Gresik yang mencatat kedatangan Maulana Malik Ibrahim ke Majapahit berlangsung pada tahun 1371 Masehi, dan setelah tinggal beberapa tahun di Gresik, Maulana Malik Ibrahim mendapat anugerah Raja Majapahit berupa sebidang tanah di pinggir kota Gresik yang akan digunakan mendirikan pesantren. Meski Babat ing Gresik tidak menegaskan pasti siapa Raja Majapahit yang memberikan anugerah itu, tetapi dengan melihat hidup masa yang sama dengan masa Sri Wikramawardhana berkuasa, dapatlah ditafsirkan, bahwa anugerah tanah Patapan itu diperoleh Maulana Malik Ibrahim dari anugerah Sri Wikramawardhana yang bergelar Bahtara Hyang Wisesa, sebagaimana termaktub dalam prasasti Patapan. Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada masa kekuasaan Sri Wikramawardhana adalah munculnya sastra metrum kidung dari bagian timur Majapahit yang bernuansa kerakyatan, tidak untuk kalangan tinggi, yaitu Kidung Sudamala yang memunculkan tokoh Semar. Kemunculan Semar dalam Kidung Sudamala yang dikisahkan dapat mengalahkan Ranini, atau Durga, ditafsirkan sebagai kemunculan Kapitayan di tengah kemerosotan ajaran Shiva Buddha. Anak-anak Sri Wikramawardhana, yaitu Maharani Suhita dan Sri Kertawijaya Wijaya Parakramawardhana, menunjukkan ciri kepercayaan yang berbeda dengan raja-raja Majapahit sebelumnya, yang ditandai keanehan bentuk candi yang mereka bangun, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto di lereng Gunung Lawu. Bahkan putra bungsu Sri Kertawijaya Wijaya Parakramawardhana, yang menjadi Maharaja Majapahit selama 4 tahun dari tahun 1448 sampai 1451 Masehi, memiliki 2 orang istri beragama Islam, dan menurunkan raja-raja Muslim, seperti Arya Damar Adipati Palembang, Bathara Katwang Adipati Ponorogo, Raden Patah Adipati Demak, Ratu Adirani Pengging, Arya Lembu Peteng Adipati Madura, Arya Lembusora Adipati Sukadana, Raden Wangsaprana bergelar Syaikh Belabelu, Raden Bondan Kejawen dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub, dan lain-lain. Sementara itu, saat Arya Menak Sumendi mangkat pada masa Rani Suhita berkuasa, ia digantikan oleh Adipati Lumajang Arya Tepasana. Adipati Lumajang Arya Tepasana dikisahkan memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri. Putrinya yang bernama Nyimas Ayu Tepasari diperistri oleh Sunan Gunung Jati, yang menurunkan Pangeran Ratu yang menjadi leluhur Sultan-Sultan Cirebon. Putri bungsunya, yaitu Nyimas Ayu Waruju, diperistri Raden Mahmud Pangeran Sapanjang, putra Raden Rahmat Sunan Ampel, menurunkan Nyai Wilis, di mana Nyai Wilis diperistri oleh Raden Kusen Adipati Terung, putra Arya Damar Palembang.
Dari perkawinan Nyai Wilis dan Raden Kusen Adipati Terung lahir Pangeran Arya Suradireja Adipati Palembang, Pangeran Arya Terung Adipati Sengguru, Pangeran Arya Balitar Adipati Blitar, dan Pangeran Singosari. Keturunan Nyai Wilis dengan Raden Kusen Adipati Terung inilah yang diketahui dan tercatat dalam sejumlah serat kekancingan menjadi adipati-adipati dan bupati-bupati Muslim di Jawa, semenjak era akhir Majapahit hingga era kolonial Hindia Belanda sampai era awal kemerdekaan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam sejarah Regen Suroboyo, Serat Darah Tedak Arya Damar Palembang, Tedak Dermayudan, Tedak Pusponegaran, Babat Sembar, Stamboom en Geslat Register van de Regenten van Sidajo en Drisse, dan Register Burgerlijsten van de Regenten van Drisse, dalam Koninklijk Besluit 15 September 1916 nomor 20. Makam Biting yang dikeramatkan oleh penduduk Lumajang dan keluarga Pinatih di Bali, serta keluarga keturunan Bupati Gresik dan Surabaya, adalah area pemakaman kuno yang di dalamnya terdapat makam Arya Wiraraja dan putranya, Arya Menak Koncar, yang menurut naskah Tedak Pusponegaran, adalah leluhur dari para Bupati Trah Terung, Ampel Denta, dan Lumajang. Itu berarti, di area makam kuno itu kemungkinan terdapat pula makam Arya Wangbang Pinatih, Arya Wangbang Pinatih kedua, Arya Menak Sumendi, Arya Teposono, beserta makam keturunannya, seperti klan Arya Pinatih, Trah Adipati Sengguru, Trah Pangeran Ratu Cirebon. Namun akibat lama tidak terurus, hanya makam Arya Wiraraja dan makam Arya Wangbang Menak Koncar saja yang masih dikenali dan disiarahi oleh penduduk dan para putra wayah Raja-Raja Lumajang. Makam-makam yang lain tidak diketahui. Bahkan atas dasar alasan supaya tidak dirusak penduduk sekitar yang fanatik, makam Arya Menak Koncar diubah menjadi makam Said Abdurrahman Basyaiban. Begitulah area makam kuno yang terletak di Dusun Biting, Benteng, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lumajang itu, sampai saat ini masuk ke dalam situs Purbakala yang dilindungi negara, dan dijadikan pusat peziarahan, terutama oleh umat Islam dan umat Hindu yang merasa keturunan Raja-Raja Islam Lumajang.